Penangkapan pertama dilakukan tim Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya di tempat hiburan malam Jalan Arko Raya Bogor, Jawa Barat terhadap pria berinisial AT. Dari lokasi ini pelaku kedapatan membawa 2.100 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 siap edar. Gimana caranya? Selanjutnya polisi kembali menangkap satu pelaku lain berinisial FC di kawasan Jalan Cimanggis, Tapos, Depok, Jawa Barat. Polisi yang melakukan penggeledahan di rumah kontrakannya menemukan beberapa alat percetakan dan ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 setengah jadi. Kedua pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan ke Mapolda Metro Jaya untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil sport menabrak seorang pejalan kaki hingga tewas di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pengemudi diduga berusaha ingin kabur, namun berhasil diamankan warga yang mengejarnya. Kecelakaan, Mobil jenis sport mewah umumnya memang memiliki kecepatan super tinggi. Karena kecepatannya yang di atas rata-rata, terkadang membuat pengendaranya lupa diri hingga kerap berakibat fatal. Nyatanya, itulah yang terjadi di Jalan Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin dini hari kemarin. Seorang pejalan kaki harus meregang nyawa usai ditabrak sebuah mobil sport mewah. Menurut saksi mata, kejadian diduga pemulung hingga tewas. Usai menabrak, kondisi mobil sport tersebut tampak ringsek pada bagian atasnya. Pengemudi yang diduga ingin melarikan diri itu berhasil dikejar oleh pengguna jalan lain dan diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk kepentingan otopsi. Belajar dari kejadian ini, hendaknya kita tetap harus berhati-hati mengendarai mobil, kendati jalan raya dalam kondisi sepi. Sebab bila kita lalai, bisa saja nyawa orang lain bahkan nyawa kita yang menjadi taruhannya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan jelang Pilkada serentak 2024. Kali ini dukungan diberikan kepada bakal Cagup dan bakal Cagup NTT dan Kepulauan Riau. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo menyerahkan surat rekomendasi dukungan pada bakal Cagup dan bakal Cawagup NTT, Melki Lakalena dan Joni Asadoma, untuk maju pada Pilkada serentak 2024. Surat rekomendasi dukungan juga diberikan kepada bakal calon gubernur Kepulauan Riau, petahana Ansar Ahmad, yang berpasangan dengan Nyanyang Haris. NTT adalah salah satu wilayah yang dekat dengan hati saya karena saya di Kemenparekraf memang banyak bekerja dengan NTT dan juga tentunya Kepri. Ya, jadi sudah sangat mengenal kiprah dari Pak Ansar juga, dan Pak Melki saya lihat juga ini visinya untuk NTT khususnya sangat luar biasa. Dukungan ini memberi semangat dan motivasi bagi pasangan Melki Johni dan Ansar Nyanyang untuk membangun daerahnya di segala bidang, baik dari sektor pariwisata maupun kelautan. Tentu ini adalah sebuah dukungan yang bagi kami berarti karena Perindo adalah salah satu partai yang menurut kami tentu memberikan kontribusi besar bagi Indonesia dan juga bagi kami di Nusa Tenggara Timur. Tentu kami ingin sampaikan ucapan terima kasih, apresiasi buat pimpinan Perindo, Bu Angela dan teman-teman semua yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, memberikan mandat kepada kami untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan di Provinsi Kepri karena saya kebetulan gubernur incumbent. Partai Perindo juga akan menurunkan kadernya di NTT dan Kepri untuk memenangkan calon kepala daerah yang didukungnya pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Dari Jakarta, Ayat Nufus, Jemi Jasin, iNews melaporkan. MNC Asset Management resmi menggandeng 2 sekuritas milik badan usaha milik negara dalam pemasaran produk reksadana. Kerjasama 3 unit bisnis ini dipandang mampu meningkatkan literasi dan partisipasi investasi pada masyarakat.
Salah satu unit bisnis PT MNC Capital Indonesia Tbk, MNC Asset Management, bekerjasama dengan dua perusahaan sekuritas dari bank BUMN terbesar, yakni PT BNI Sekuritas dan PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Kerjasama ini akan memberikan kemudahan bagi para investor melalui layanan dan produk dengan aplikasi Beyond milik BNI Sekuritas dan Brights milik BRI Dana Reksa Sekuritas. Kerjasama dengan BNI Sekuritas dan BRI Dana Reksa Sekuritas, kita bisa menambahkan jumlah AUM reksadana kami yang bekerja sama dengan teman-teman di dua BUMN Sekuritas tersebut melalui aplikasi Beyond dan juga Brights ya. Peresmian kerjasama dengan tema Renew, Refresh, Reconnect di iNews Tower Jakarta ini diharapkan akan memperluas akses investasi bagi masyarakat dan menawarkan produk-produk investasi yang lebih beragam serta inovatif. Tentunya dengan adanya ini kita bisa punya lebih banyak pilihan terhadap investasi yang sesuai dengan profil risiko dan preferensinya masing-masing. Seperti itu, kemudian untuk BNI Sekuritas dan MNC kita bisa bekerja sama dalam literasi dan inklusi. Kerjasama ini kan tentunya kami harapkan bisa saling memperkuat baik produk-produk dari MNC Asset Management yang dijual melalui platform kami, platformnya namanya Brights. Produk-produk yang dikelola oleh MNC Asset Management ini akan bisa kompetitif dan juga akan menarik kepada para investor. MNC Asset Management juga meluncurkan produk terbarunya yakni MNC Mutual Funds dan MNC Private Funds. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pawai memperingati HUT ke-79 RI di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat diwarnai kericuan. Kericuan dipicu oleh peserta saling serobot antrean dan meledakkan meriam bambu di keramaian. Kericuan antar peserta pawai alegoris HUT ke-79 RI ini terjadi di gerbang masuk lapangan kantin di Jalan Jenderal Sudirman, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Akibat kericuan ini penonton berhamburan menjauhi keributan. Keributan diduga berawal dari salah satu peserta yang menyerobot antrean untuk menyalakan meriam bambu. Tak terima dengan aksi serobot ini, para peserta yang lain tak terima langsung menegurnya. Tidak terima ditegur, peserta ini langsung menyalakan meriam bambu. Suara meriam yang cukup keras memancing kemarahan penonton dan peserta pawai lainnya sehingga terjadi keributan. Untungnya kericuan ini dapat segera dilerai aparat yang berjaga. Petugas akhirnya memediasi para peserta yang bertikai ini dan berakhir damai. Sebagai sanksi, peserta yang memulai keributan dilarang ikut pawai hingga 2 tahun ke depan. Sebuah mobil minibus terbakar setelah mengisi BBM di Kota Bengkulu. Satu keluarga yang berada di dalam mobil berhasil menyelamatkan diri. Soal kejadian alat pemadam api ringan APAR di SPBU tidak ada yang berfungsi. Sebuah mobil minibus terbakar beberapa meter dari pompa pengisian BBM di SPBU Kelurahan Penurunan, Kota Bengkulu. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan mobil. Asap hitam pekat juga membumbung tinggi sehingga membuat pengendara dan warga yang sedang mengantri BBM panik menjauh dari lokasi. Saat kejadian, mobil dikendarai satu keluarga yang terdiri dari 3 orang. Saat mengisi BBM, sudah ada percikan api dan sopir berupaya menjauhkan mobilnya dari pompa SPBU. Namun baru berjalan beberapa meter, mobil sudah terbakar. Para penumpang pun langsung keluar mobil. Dalam kejadian ini, sopir mengalami luka bakar dan langsung mendapat perawatan medis di rumah sakit. Keterangan yang kami dapat tadi, awal mula dari api tadi mungkin ada konslet, kemungkinan ya, mungkin ada konslet karena menurut keterangan dari petugas, ada juga orang dari servis atau apa dari pom bensin ini, dari dia pengisian tadi sudah ada timbul percikan api. Api berhasil dijinakkan sekitar setengah jam kemudian. Saat kejadian, sejumlah alat pemadam api ringan atau APAR yang berada di SPBU didapati tidak berfungsi sehingga kebakaran tidak dapat diantisipasi. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.
Baik, kita beralih ke informasi yang paling hangat saat ini, pemirsa. Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa kemarin mengeluarkan sejumlah putusan yang bakal mengubah peta politik nasional, khususnya jelang Pilkada serentak 2024. Salah satunya adalah mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan menolak gugatan soal syarat batas usia calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah atas gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi 25% perolehan suara partai politik maupun gabungan hasil pileg sebelumnya atau 20% kursi DPRD. MK menyamakan ambang batas pencalonan kepala daerah dari parpol sama dengan pencalonan dari jalur independen perseorangan non-partai, sebagaimana diatur pada pasal 41 dan 42 Undang-Undang Pilkada. Berdasarkan putusan ini, ambang batas syarat pencalonan kepala daerah di Jakarta hanya 7,5% suara. Sehingga memungkinkan partai politik yang tidak mencapai suara 20% atau yang tidak memiliki kursi untuk mengajukan calonnya sendiri. Putusan ini pun mendapat sambutan positif dari Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Buruh yang menilai putusan MK cukup revolusioner. Nah, rupanya MK menjatuhkan putusan hari ini mengabulkan permohonan Partai Buruh, tetapi yang diputuskan MK jauh lebih revolusioner, jauh lebih progresif dari yang kita bayangkan. Selain mengubah soal ambang batas pencalonan kepala daerah, MK juga menolak gugatan soal syarat batas usia calon kepala daerah yang diajukan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A. Fahru Rozi, dan mahasiswa Podomoro University, Antoni Lee. Dua putusan MK tersebut tentu bakal mengubah peta politik nasional, khususnya jelang Pilkada serentak 2024. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pasca putusan MK, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai putusan tersebut bisa menggagalkan skenario kota kosong atau calon boneka di Pilkada serentak 2024. Ya, keputusan tersebut juga ditanggapi bakal calon gubernur Jakarta yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus, Ridwan Kamil, serta juru bicara Anies Baswedan, Usama Abdul Aziz. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, juru bicara Anies Baswedan, Usama Abdul Aziz, terus membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik. Komunikasi dilakukan untuk melancarkan peluang Anies Baswedan dicalonkan dan maju sebagai calon gubernur Jakarta 2024-2029. Jadi ini kita akan sudah langsung untuk berkomunikasi dengan dari partai PDI terutama, dan memang elektabilitas Pak Anies yang memang ada di urutan pertama itu menjadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan untuk partai-partai bisa mendukung Mas Anies di Pilkada DKI hari besok ini. Kita komunikasi intens dengan pimpinan-pimpinan PDI, bahkan kita beberapa kali dari teman-teman anak muda pendukung Pak Anies juga membuat acara bersama. Saya tidak masalah, karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan tentunya harus dilakoni. Waktu Wali Kota Bandung saya 8 pasang, banyak sekali. Ada independennya juga. Waktu Pilgub Jawa Barat 4 pasang, juga nggak ada masalah. Nah di Jakarta dengan dinamikanya mau sedikit mau banyak, tentunya kita lihat hasil akhir di pendaftaran. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai putusan tersebut bisa menggagalkan skenario kota kosong atau calon boneka di Pilkada serentak 2024. Mahfud mendorong agar Komisi Pemilihan Umum segera melaksanakan putusan MK tersebut. Saya kira ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini, dan ini terjadi di lebih dari 36 pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta, akan dihadapkan dengan kotak kosong atau dengan calon boneka. Nah, dengan adanya ini akan menjadi lebih adil dan lebih baik, sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang. Masih ada waktu 9 hari lagi ya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menanggapi putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah. KPU mengaku siap merevisi peraturan KPU terkait Pilkada 2024. Berikut pernyataan Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin. Daerah, kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pemirsa, Partai Perindo menerbitkan 90 surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon kepala daerah tingkat bupati, wali kota dan gubernur yang akan bertarung di Pilkada 2024. Surat dukungan tersebut disaksikan dan diserahkan langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo menyerahkan surat rekomendasi kepada 90 bakal calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada serentak 2024. Penyerahan surat rekomendasi dukungan atau B1 KWK merupakan tahap akhir dukungan kepada calon kepala daerah yang memiliki kesamaan visi misi dengan Partai Perindo. Harapannya tentunya dengan janji-janji yang sudah disampaikan kepada publik untuk ditepati, ya kan? Dan saya sangat berharap Indonesia maju, karena Indonesia maju ini berawal dari kemajuan semua wilayah di Indonesia. Partai Perindo optimis para calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kredibilitas ini mampu bekerja mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya masing-masing. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah dan di Bernadi, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, puluhan pendaki Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara panik dan kaget setelah nyaris tergulung abu vulkanik saat erupsi. Ya, puluhan pendaki gunung ini menurut petugas pos pengamatan Gunung Dukono tidak mematuhi larangan untuk tidak mendekati puncak kawah dengan radius 3 km karena status gunung masih berbahaya. Dukono. Video berdurasi 1 menit yang diunggah ke Instagram anak Esa memperlihatkan detik-detik erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada 17 Agustus kemarin. Dalam rekaman tersebut terlihat belasan pendaki yang tengah menikmati keindahan Gunung Dukono tiba-tiba panik saat gunung tiba-tiba erupsi. Mereka bahkan nyaris tergulung abu vulkanik ketika erupsi yang disertai bunyi gemuruh terjadi. Informasi dari Kepala BPBD Halmahera Utara, para pendaki ini masuk secara ilegal dan tidak melapor pada pos pengamatan Gunung Dukono. Periode 1 sampai 15 Agustus 2024 terjadi 2.387 kali gempa letusan. Hal ini mengindikasikan aktivitas Gunung Dukono saat ini masih tinggi. Sesuai rekomendasi, aktivitas Gunung Dukono saat ini energi letusannya masih sangat tinggi. Bagi pendaki yang naik ke puncak gunung dihimbau sebaiknya mencari informasi melalui pos pengamatan setempat agar tidak membahayakan diri. Sebagai informasi, pendakian Gunung Dukono di Maluku Utara saat ini ditutup, imbas aktivitas gunung yang meningkat sampai level 2 atau waspada. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lain, pemirsa, kalau Sabrina suka nggak makan sayur lodeh? Kalau saya kebetulan suka sekali, Reni. Sama dong, pokoknya makanan Nusantara suka banget. Nah, kalau biasanya kuah lodeh hanya diberi campuran tahu, tempe, atau ayam, di Lamongan, Jawa Timur ada warung makan yang menyajikan kuah lodeh dengan udang galah yang sangat gurih. Ya, bahkan pelanggan yang datang tidak hanya dari Lamongan, tetapi juga dari berbagai kota lain. Anda penasaran bagaimana rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah warung makan Mbak Rini, sebuah warung sederhana yang menyajikan kuliner lodeh udang galah atau warga sekitar menyebutnya conggah. Meski warungnya sederhana, namun olahan kuliner lodeh udang galahnya begitu nikmat dan menggugah selera makan. Dengan resep turun-temurun, olahan lodeh udang galah ini dimasak dengan bumbu rempah-rempah yang melimpah sehingga menghasilkan rasa yang nikmat.
Pelanggan yang datang pun dari berbagai kota, mulai dari Surabaya, Gresik, Tuban, serta dari Lamongan. Untuk satu porsi lodeh congga dijual dengan harga Rp50.000. Ini enak, kenyal dagingnya. Pokoknya enak banget. Wajib nyoba ke sini. Tapi kalau ke sini enggak ini. Harus pesen. Oke. Rini Arminingsi, pemilik warung mengaku dalam sehari ia mampu menghabiskan 5 hingga 6 kg udang galah. Sudah 4 tahun. Omsetnya berapa? 1,5 lah. Tiap hari itu ya? Ya. Bagi Anda yang tertarik untuk menikmati lezatnya kuliner lodeh udang galah racikan Barini, datang saja ke warung yang terletak di depan SMP Negeri 1 Gelagah, Kecamatan Gelagah, Lamongan, Jawa Timur. Dari Lamongan, Abdul Wahid Anyus melaporkan. Pemirsa, Indonesia terkenal dengan beragam budaya kuliner, sehingga tak aneh jika negara ini juga memiliki cara tersendiri untuk makan, yaitu makan pakai tangan alias tanpa sendok dan garpu. Ya, meski bagi warga negara lain hal ini kerap dianggap kurang higienis, namun makan dengan tangan justru menambah kenikmatan untuk makan dengan menu tertentu. Berikut liputannya. Bagi orang asing, melihat orang makan nasi dengan tangan akan terasa aneh. Namun berbeda dengan orang Indonesia asli, makan pakai tangan malah dipercaya dapat menambah kenikmatan dari santapan yang dihidangkan. Budaya makan pakai tangan ini sudah menjadi kebiasaan yang lumrah, apalagi jika lauknya ikan dengan tambahan sambal. Dan ternyata kebiasaan unik ini sudah menjadi warisan turun-temurun bagi orang Indonesia. Bahkan bagi sebagian orang ada sensasi tersendiri kalau makan pakai tangan. Pakai tangan. Kenapa tuh? Karena lebih enak aja gitu, kayak kita bisa mencampurkan semua bumbu jadi satu, terus kayak berasa aja gitu. Lebih enak sih tangan langsung ya. Kenapa tuh? Lebih ini aja, pertama lebih nikmat. Kedua kayaknya itu aroma-aroma tangan tuh bersatu sama bumbu-bumbunya gitu. Nah, kalau saya sih lebih sukanya pakai tangan sih, lebih nikmat, terasa dibanding pakai sendok. Kalau pakai sendok tuh kayaknya sih kurang puas, kurang cocok juga sih kalau Padang pakai sendok gitu. Namun banyak juga warga Indonesia yang suka makan dengan menggunakan sendok. Tentu saja alasannya lebih rapi atau lebih sehat. Aku tim pakai sendok. Kenapa? Karena sayang nail artnya. Kalau pakai sendok lebih higienis aja sih. Jadi kayak kan tangan kita banyak bakteri. Kalau pakai sendok kan kayak lebih praktis juga gitu. Pakai sendok sih supaya lebih sehat sih kalau pakai sendok, karena dia lebih bersihkan. Jadi kayak karena sendok juga udah pasti bersih, lebih bersih daripada pakai tangan. Pakai sendok sih. Kenapa tuh? Ya lebih higienis aja, lebih sehat, higienis gitu. Ya maksudnya lebih ya sehat aja, maksudnya biar nggak perlu cuci tangan. Udah gitu sih, ya biar terjaga aja kesehatannya. Jika ditinjau dari segi kesehatan, makan memakai sendok atau dengan tangan ternyata sama saja, asal dipastikan dulu kebersihannya. Jika makan pakai tangan, pastikan dulu untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Dan yang paling penting, terlepas makan pakai tangan atau sendok, kandungan gizi serta kalori yang kita santap harus diperhatikan. Keduanya makan dengan tangan maupun sendok itu baik. Jadi kita harus cek dulu kalorinya ya. Karena sesuai dengan prinsip cerdik, yaitu pola hidup sehat yang harus kita penuhi setiap hari ini, makan sayur buah yang cukup. Kita kenal dengan isi piringku. Jadi satu piring nasi itu setengahnya harus sayur dan buah. Lalu setengahnya adalah karbohidrat dan lauk pauk. Nah, pada makanan Padang tentunya harus disesuaikan juga. Jadi banyakin sayur dan buahnya juga setengah piring. Itu sesuai yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kalau pemirsa termasuk tim yang mana nih? Pakai sendok atau makan pakai tangan? Dari Jakarta, tim Lipton iNews melaporkan. Sudah pesen itu apa? Tahu nggak Sab, di Lampung Barat Lampung ada sebuah air terjun Waitangen yang terkenal eksotis. Ya, lokasi air terjun ini masih terjaga dengan baik keindahan alamnya dan kesegaran airnya. Bisa jadi rekomendasi bagi Anda untuk menghilangkan penat.
Menikmati sejuknya alam dengan mandi di air terjun rasanya tidak pernah akan bosan. Kali ini, air terjun Waitangan yang berada di Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat, Lampung, yang bisa menjadi pilihan untuk menikmati air terjun. Keindahan alam yang masih terjaga dengan baik dan kesegaran airnya tidak perlu diragukan lagi. Air terjun setinggi 15 meter ini lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga Pekon Luas. Berjarak 19 km dari ibu kota Lampung Barat, membuat air terjun ini belum diketahui banyak orang. Untuk dapat sampai ke titik air terjun, Anda akan melewati hamparan sawah hijau yang sangat asri. Menurut saya air terjun Waitangan ini cukup bagus sih, cocok lah buat kita alam, terus buat tempat-tempat yang tenang. Recommended banget lah tempatnya, yang bagus, tenang, aksesnya tidak terlalu susah, mudah lah diakses. Terus kalau mau kesini sudah ada di Google Maps lah. Di api tebing setinggi 20 meter, dengan aliran sungai Waitangan menambah keindahan dan kesejukan dari air terjun di sini. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, Anyus melaporkan. Kalau tadi udah di Lampung, sekarang kemana lagi nih Sob? Sekarang kita ke kawasan Subang, Jawa Barat. Di sini ada wisata Curug Cibitung yang bisa menjadi pilihan. Selain berkemah di tepi curug dengan nuansa alam, pengunjung juga bisa menguji adrenalin dengan bermain arung jeram. Anda penasaran dengan keseruan arung jeram ini? Berikut liputannya. Wisata Curug dan Mata Air Cibitung di Desa Cibesi, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat ini dapat menjadi pilihan untuk mengisi libur panjang akhir pekan bersama keluarga. Di wisata Curug Cibitung ini, pengunjung bisa berkemah dengan nuansa alam pegunungan. Pemandangan curug atau air terjun yang berada tepat di depan tenda menjadi daya tarik tersendiri. Di malam hari, pengunjung bisa menikmati api unggun untuk menghangatkan suhu dinginnya alam pegunungan. Selain dapat bermain air serta bersuah foto di Curug Cibitung ini, pengunjung juga dapat menguji adrenalin dengan bermain arung jeram. Arung jeram di Curug Cibitung ini berbeda dengan yang lain karena satu perahu karet hanya diisi oleh satu orang. Meskipun satu perahu satu orang, arung jeram di Curug Cibitung ini aman bagi pemula maupun anak-anak. Namun tetap memiliki lintasan yang cukup ekstrim, seperti melintasi curug setinggi 1,5 meter sehingga dapat memacu adrenalin. Lintasannya cocok banget buat pemula, buat anak-anak juga cocok. Tadi kan sempat terbalik juga ya? Iya. Gimana? Seru banget. Baru pertama ini nyobain? Iya, baru pertama kali kesini juga. Dengan suasana yang sejuk seperti ini sih lumayan merelakan pikiran yang lagi penat ya Kang ya. Lebih ke hiburan, terus suasananya sejuk, enak. Ya beginilah, mantap, bisa bermain air kan. Di sini itu tersedia 2 tempat camping. Yang pertama adalah camping ground, yang keduanya ada riverside. Terus yang kita cari itu adalah supaya orang itu bisa menenangkan diri gitu. Untuk dapat camping di Curug Cibitung ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek Rp35.000 per orangnya. Sementara, untuk bermain arung jeram, pengunjung diharuskan membayar Rp80.000 per orangnya dengan panjang lintasan 1 km. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI, sebuah perusahaan pabrik cat terkenal mengecat lebih dari 5.000 perahu nelayan di seluruh Indonesia. Ya, perusahaan cat terbesar ke-7 di dunia ini berhasil meraih rekor muri dengan kategori pengecatan kapal nelayan merah putih terbanyak.
Dalam peringatan HUT RI ke-79, Nippon Paint memberikan dukungan terhadap para nelayan di tanah air dengan peremajaan pengecatan kapal. Atas dukungan ini, Nippon Paint Indonesia meraih rekor muri pengecatan kapal nelayan merah putih terbanyak. Nippon Paint berkomitmen mendukung para nelayan dengan mendonasikan 76.860 liter cat kayu dan besi B-Brand 1000 dan Nippon Copper Paint Anti-Fouling untuk 5.124 kapal nelayan di Indonesia. Hari ini dengan bangga memberikan piagam penghargaan atas rekor pengecatan kapal nelayan merah putih terbanyak. Kami nelayan Desa Munduk Pesisir Cirebon sangat senang dan mengapresiasi program kapal nelayan merah putih. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Tri Julianto, Yudi Richard, iNews melaporkan.